Shalom, kita ketemu kembali dalam ibadah online JKIOFC. Saya berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan dan dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari lagi kita katakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Musik memuji Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom, mari kita belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan reba di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah.
Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua sebagai orang yang percaya kepadanya bahwa Yesus itu menjamin hidup kita. Poin pertama, kita akan belajar tentang bagaimana kita sebagai orang percaya bahwa Yesus menjamin hidup kita. Yaitu pertama, Yesus tahu kebutuhan hidup kita. Dalam pasal 8 ayat 1 dikatakan, Yesus mengerti, Yesus tahu kebutuhan mereka perlu makanan. Mereka tidak mempunyai makanan. Dalam Injil Matius 6 ayat 30 sampai 31 demikian firman Tuhan berkata, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Yesus ingatkan kepada kita semua orang yang percaya kepadanya untuk tidak khawatir tentang makan, minum, pakai. Karena Yesus tahu kebutuhan hidup kita. Tuhan akan menyuplai semua kehidupan kita, kebutuhan hidup kita. Untuk itu firman Tuhan ingatkan kepada saya dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita orang percaya tidak boleh khawatir. Amin. Ketika kekhawatiran itu datang, kita datang percaya, kita kuatkan iman kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah akan menyuplai semua kebutuhan kita, makanan, minuman, pakaian. Percaya dengan cara yang ajaib, dengan caranya yang dahsyat, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan mensuplai semua kehidupan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Poin yang kedua yang ingin saya bagikan tentang Yesus menjamin hidup kita, yaitu Yesus tahu sudah berapa lama kita mengikutnya. Dikatakan di ayatnya yang kita lihat Injil Markus tadi. Markus 8 ayatnya yang kedua, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Yesus tahu sudah berapa lama kita mengikutnya. Alkitab berkata, mencatat dan menulis dan menjelaskan. Orang banyak ini baru 3 hari mengikut Yesus. Apalagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mungkin sudah berpuluh-puluh tahun mengikut Yesus. Yesus tahu kita sudah lama mengikut Tuhan. Dan jangan takut, berita baik Tuhan sampaikan bahwa 3 hari aja yang mengikut Yesus, Tuhan tergerak untuk memberi mereka makanan. Apalagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan mengalami ada masa-masa sulit, ada masa-masa gelap. Tuhan akan mengirimkan berkat-berkatnya. Tuhan akan mengirimkan kebutuhan-kebutuhan hidupmu. Karena Dia Tuhan yang peduli. Ayat 2 berkata, hati Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Jadi jangan khawatir, jangan takut apa yang akan engkau makan. Percayakan kepada kemahakuasaan Tuhan. Tuhan akan mengirim berkat-berkatnya dengan caranya yang ajaib. Dan engkau akan melihat dan mengalami mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Amin. Poin yang ketiga, Yesus menjamin hidup kita karena Yesus bertanggung jawab atas hidup kita. Poin yang ketiga, ayat 8 ayat 3. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh.
Yesus bertanggung jawab atas hidup kita. Di ayat 3 dikatakan Yesus tidak mau kalau orang banyak itu rebah. Yesus tidak mau kalau orang banyak itu yang sudah mengikut dia selama 3 hari itu pingsan di jalan. Kita mungkin rebah, mungkin bukan karena kita kelaparan, mungkin karena kita butuh keuangan, kita mungkin butuh hal-hal yang untuk kelangsungan hidup kita. Percaya Tuhan akan menolong kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli. Tuhan yang bertanggung jawab atas apa yang akan kita makan, atas apa yang akan kita minum, atas apa yang kita pakai. Untuk itu kita harus tetap semangat. Kita harus tetap kuatkan iman di hadapan Tuhan. Bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang bertanggung jawab. Amin. Poin yang keempat, Yesus mengajarkan kita bahwa Yesus sendiri sebagai Tuhan itu mau mengucapkan syukur. Ayat 8, pasal 8 ayat 6 demikian firman Tuhan. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Poin yang keempat, Yesus menjamin hidup kita, yaitu Yesus mengucap syukur. Ketika Yesus ambil roti, Yesus mengucap syukur. Yesus memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid untuk dibagi-bagikan. Sebagai anak Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan untuk kita mau hidup mengucap syukur. Tuhan ambil roti, ambil berkat Tuhan itu mengucap syukur. Tuhan ingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Berkat sekecil apapun untuk mau tetap mengucap syukur. Gaji besar tetap mengucap syukur, gaji kecil tetap mengucap syukur. Makan sederhana tetap mengucap syukur, makan besar tetap mengucap syukur. Waktu sakit kita tetap mengucap syukur, berdoa minta kesembuhan. Waktu kita kuat, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu kita kuat, kita datang mengucap syukur di gereja. Kita datang bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Kita datang menaikkan doa-doa syafaat di hadapan Tuhan. Waktu kita sehat hari Minggu, kita datang melayani Tuhan. Baik sebagai usher, sebagai singer, sebagai LCD, sebagai tim musik, sebagai WL worship leader, dan sebagai pembawa firman Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan berkat, kita harus belajar mengucap syukur. Tuhan memberi contoh teladan yang baik. Ketika Tuhan terima roti, Tuhan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Buat keluarga yang sehat, terima kasih Tuhan. Buat hari yang baik, saya boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat anak-anak yang sehat, suami istri yang sehat. Hari Minggu ini Tuhan, terima kasih kami boleh datang di rumah Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan dengan ucapan syukur. Tuhan memberi teladan untuk mengucap syukur. Jangan banyak mengomel. Jangan banyak menggerutu. Alkitab mencatat, Tuhan mengajarkan kita mengucap syukur. Tuhan mengambil 7 roti itu mengucap syukur. Apa yang ada di tangan yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Apakah itu berkat keuangan yang sangat besar baru engkau mau bersyukur? Atau ketika uangmu tinggal sedikit, apakah engkau tetap mengucap syukur? Ataukah ketika makananmu cuma tahu tempe, engkau mau mengucap syukur? Tuhan memberi contoh baik, roti yang sedikit. Ketika diucapkan syukur, bisa dilipat gandakan. Bahkan Tuhan bisa memberi makan 4.000 orang hanya dengan 7 roti. Ini adalah keajaiban. Ini adalah mujizat. Ini adalah suatu hal yang luar biasa yang harus umat Tuhan, anak-anak Tuhan percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, untuk percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup membuat mujizat, Tuhan yang sanggup mengubah keadaanmu. 7 roti, ketika angkat tangan memuji, menyembah Tuhan, bersyukur, Tuhan bisa lipat gandakan.
Dan ada satu juga teladan yang Tuhan bagikan kepada saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yaitu ketika dilipat gandakan, ketika Tuhan Yesus lipat gandakan 7 roti itu, Tuhan Yesus mengucap berkat dan membagi-bagikan kepada orang banyak. Tuhan Yesus mengajarkan selain kita mengucap syukur, mengucap berkat, Tuhan juga mengingatkan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk mau berbagi berkat kepada orang yang membutuhkan. Saat-saat ini di luar sana ada begitu banyak orang yang kelaparan, orang-orang yang membutuhkan makanan, minuman. Mereka orang-orang yang tidak berdaya, bukan karena mereka malas, tapi orang-orang yang mungkin terkena bencana, orang-orang yang terkena perang, orang-orang yang sudah tidak bisa apa-apa, orang-orang yang lumpuh. Biarlah hati Tuhan ketika kita disentuh, diingatkan Tuhan untuk memberi, kita berbagi berkat sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan mau ketika hidup kita sudah dijamin Tuhan. Ayat 8 berkata kita sudah kenyang, kita sudah mendapat berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan dari Tuhan sampai kenyang, sampai warak rek, sampai luar biasa. Biarlah kita mau berbagi berkat dengan orang lain. Firman Tuhan yang sudah saya bagikan pada saat ini, yaitu Yesus menjamin hidup kita. Karena poin yang pertama, Yesus tahu kebutuhan hidup kita. Yang kedua, Yesus tahu sudah berapa lama kita mengikutnya. Poin yang ketiga, Yesus bertanggung jawab atas hidup kita. Poin yang keempat, Yesus mengucap syukur dan mengucap berkat. Biarlah ketika kita menerima firman ini, kita boleh dikuatkan, kita boleh disegarkan, dan kita mau bergerak dalam kegerakan Tuhan untuk mau menjadi berkat bagi orang banyak. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Engkau yang menjamin hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi semua saudara-saudari, Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami semua diberikan kekenyangan secara rohani dan jasmani. Dalam nama Yesus kami semua diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami menjadi orang-orang yang kuat imannya di dalam Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau menghiburkan yang lemah. Engkau yang menghiburkan orang yang berduka cita, Engkau menyembuhkan semua orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu yang akan menghibur dan menguatkan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.